Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas peran pelaku ekonomi. Masih di pembahasan peran pelaku ekonomi, artinya kita membahas part 3. Oke, kemarin kita telah membahas yang pertama ada pelaku produksi, lalu yang kedua ada pelaku konsumsi, lalu yang ketiga ada pelaku distribusi. Oke, konsumsi sudah, kita lanjut ke distribusi. Nah, distribusi sendiri artinya kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi setiap barang dan jasa itu harus adanya penyaluran, kegiatan penyaluran. Orang yang melakukan distribusi yaitu namanya distributor. Distributor. Nah, begitulah ya, distributor. Oke. Oke, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada faktor pasar. Nah, dalam faktor pasar ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, seperti jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Itu faktor pasar. Yang pertama dipengaruhi oleh pasar. Lalu yang kedua dipengaruhi adanya faktor barang. Nah, barang berkaitan dengan nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan. Lalu yang ketiga ada faktor sarana. Dalam faktor sarana ini pertimbangan yang diperlukan adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, lalu ada ongkos penyaluran barang. Jadi ongkos itu termasuk di sarana. Oke, kita lanjut ke faktor perusahaan. Nah, faktor perusahaan, hal-hal yang dipertimbangkan adalah sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Oke, kita lanjut. Pelaku distribusi. Nah, kita lanjut ke pelaku-pelaku. Siapa saja sih yang melakukan distribusi? Nah, distributor adalah pelaku. Ya. Oke, ada pedagang, agen, maklar, komisioner, eksportir, dan importir. Di sini ada pengertian-pengertian dari masing-masing distributor. Yang pertama ada pedagang. Pedagang itu bisa ada yang pedagang besar dan ada juga pedagang eceran. Lalu yang kedua ada agen. Nah, agen ini direkrut. Direkrut itu diambil, ditunjuk untuk mewakili perusahaan dalam melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasanya, jasa si perusahaan ini gitu. Lalu ada maklar. Maklar itu tidak mewakili siapapun, hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi si maklar ini cuma mempertemukan antara penjual dan pembeli saja. Tetapi dia termasuk distributor karena dia tuh merupakan salah satu yang menyalurkan juga walaupun tidak mewakili siapapun, tapi dia mempertemukan penjual dan pembeli gitu. Lalu ada komisioner, mengatasnamakan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas barang. Jadi dia tidak mengatasnamakan perusahaan. Jadi dia mengatasnamakan dirinya sendiri, bertanggung jawab atas barang yang sudah dia beli gitu. Lanjut ke eksportir, membeli barang lalu menjual ke luar negeri. Si distributor pihak eksportir yang termasuk eksportir ini dia membeli barang nih dari dalam negeri, lalu dia jual kembali ke luar negeri dan mengambil keuntungan. Nah, sebaliknya dengan importir, importir membeli barang dari luar negeri lalu menjualnya ke dalam negeri. Jadi seperti itu pelaku distribusi, ada pedagang, agen, maklar, komisioner, eksportir, dan importir.
Nah, ini saluran distribusinya nih. Ada yang langsung, ada yang semi langsung, dan ada yang tidak langsung. Saluran distribusi langsung dari tangan produsen langsung ke tangan konsumen. Nah, sistem distribusi langsung ini adalah sistem distribusi yang mendistribusikan atau yang menyalurkan barang secara langsung dari produsen ke konsumen. Jadi dia langsung. Nah, seperti itu. Lanjut ke semi langsung. Nah, di semi langsung ini gimana ya? Pengertiannya itu adalah sistem distribusi atau sistem penyaluran yang menggunakan perantara untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang hasil produksinya sehingga produsen tidak bertemu langsung dengan konsumen. Jadi si produsen tidak bertemu langsung dengan konsumen. Untuk barangnya nyampe di tangan konsumen melalui pengecer. Lanjut ke tidak langsung. Ke tidak langsung ini, di saluran distribusi tidak langsung ini ada 3. Nah, ada 3. Nah, ini macam-macam ya. Maksudnya kayak tergantung perusahaannya memutuskan distribusi yang tidak langsung yang poin 1, 2, atau 3. Jadi, produsen, pedagang besar, pengecer, baru ke tangan konsumen. Lalu ada lagi produsen, agen, lalu pengecer, dan sampai ke tangan konsumen. Tadi udah tahu ya pedagang besar dan agen tuh bedanya apa. Kalau agen ditunjuk sama perusahaan nih, produsen. Nah, lalu ada lagi nih saluran yang ketiga, produsen, agen. Nah, si agen jual lagi ke pedagang besar, lalu pengecer, dan ada konsumen. Seperti itu. Jadi, ada 3 saluran distribusi, yaitu langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Untuk yang tidak langsung ini ada 3 tahap juga. Poin 1, poin 2, poin 3. Oke, sampai di sini kalian paham tentang distribusi ya. Nah, kita masuk ke peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Kita akan mengetahui siapa saja sih yang menjadi pelaku dalam kegiatan ekonomi. Orang-orang di dalam yang melakukan kegiatan ekonomi siapa aja? Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau disingkat dengan RTK. Nah, dalam RTK ini merupakan pemilik sebagai faktor produksi. Nah, seperti tenaga kerja, tanah, dan gedung. Dari faktor produksi tersebut, RTK akan mendapatkan balas jasa berupa uang. Balas jasa yang diterima oleh RTK atas pemakaian tenaga kerja dapat berupa upah atau gaji. Nih, Ibu garis-garisin ya. Dari faktor produksi tersebut, RTK akan mendapatkan balas jasa berupa uang. Ini dari faktor produksi, dia dapetin uang. Balas jasa yang diterima oleh RTK atas pemakaian tenaga kerja dapat berupa upah atau gaji. Oke. Lalu ada lagi balas jasa yang diterima oleh RTK atas tanah dan gedung yang dipunyai dapat berupa uang sewa. Nah, itu adalah rumah tangga konsumsi. Dari pendapatan yang diterima oleh RTK akan digunakan untuk membeli barang maupun jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Selain untuk membeli barang maupun jasa, sebagian pendapatan yang didapatkan oleh RTK dapat digunakan untuk investasi dalam bentuk tabungan. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa RTK berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi dan sebagai konsumen barang dan jasa. Jadi dia setengah-setengah, dia bisa menjadi penyedia faktor produksi yang akan diolah dengan si
nanti selanjutnya kita bahas di RTP, dan sebagai konsumen barang dan jasa. Jadi dia bisa mengkonsumsi barang-barang yang sudah diolah dengan si produsen gitu. Nah, RTP, rumah tangga produksi, merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatannya bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, si RTP memiliki keahlian untuk mengelola faktor-faktor produksi yang berasal dari RTK. Nah, kan faktor-faktor produksi yang berasal di RTK. RTK ini ceritanya nggak bisa mengolah barang-barang atau produksi yang dipunyai keahliannya oleh si RTP ini. Lalu sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh RTK. Lalu dijual lagi sama si RTK. Nah, RTP tidak memproduksi barang dan jasa untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk dijual kembali oleh RTK. Nah, tujuan utama RTP adalah untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa RTP atau rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta pemakai faktor produksi yang ditawarkan oleh RTK. Jadi antara RTP dan RTK itu sangat berkaitan erat. Nah, kita bahas lagi nih, ada lagi yang berkaitan erat. Pemerintah. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pengatur dan pengawas kegiatan-kegiatan ekonomi. Selain sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi, pemerintah juga berfungsi sebagai produsen dan konsumen. Dalam perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi beraneka ragam fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat banyak. Nah, masyarakat banyak ini termasuk adalah RTP dan RTK. Dalam perannya sebagai konsumen, pemerintah menggunakan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh RTP. Oke, sampai di sini sudah jelas bahwa RTP, RTK dan pemerintah itu sangat berhubungan langsung ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi dan juga sebagai produsen maupun konsumen gitu. Nah, ada lagi nih yang sangat berpengaruh juga. Tadi kan udah 3 kita bahas, ada RTK, RTP, pemerintah, lalu yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang harus kita perhitungkan juga keberadaannya. Karena keberadaan masyarakat luar negeri akan membantu kita memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Selain itu, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai konsumen barang-barang yang berasal dari produsen dalam negeri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat luar negeri berperan sebagai RTK dan RTP. Dengan begitu, terjadilah kegiatan ekspor dan impor. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, ekspor apa sih? Kalian tahu kan? Ekspor adalah kegiatan menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, impor kegiatan menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan-hubungan antara pelaku ekonomi atau yang akan dibahas tentang diagram antara hubungan RTK, RTP, lalu ada rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Oke, yang pertama, diagram interaksi antara dua pelaku kegiatan ekonomi. Nah, diagram interaksi antara dua pelaku kegiatan ekonomi menunjukkan hubungan saling ketergantungan antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Nah, rumah tangga konsumsi merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan oleh rumah tangga produksi dan menghasilkan barang-barang yang diperlukan atau menghasilkan barang-barang hasil produksi. Nah, lalu
barang-barang produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi akan dijual ya, akan dijual dalam pasar barang dan jasa. Rumah tangga produksi akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah, maupun sewa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Sorry, berisik bentar. Oke, Ibu ulangi. Nih, ini rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Kita sedang membahas diagram interaksi antar dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumsi mempunyai faktor-faktor produksi yang akan diberikan oleh rumah tangga produksi. Nah, si rumah tangga, ada motor. Nah, rumah tangga produksi memberikan balas jasa karena sudah diberikan faktor produksi yang dari RTK, dia membayar balas jasa dapat berupa upah, gaji maupun sewa kepada si RTK. Nah, lalu untuk kegiatan selanjutnya setelah RTP mengolah produksi-produksi yang diberikan RTK, maka rumah tangga produksi menjual barang dan atau jasa ya kepada RTK, lalu RTK memberikan uang untuk membayar barang dan jasa yang telah dibeli. Nah, memberikan uang ke RTP. Jadi seperti itu diagramnya. Diagram interaksi antara dua pelaku kegiatan ekonomi. Oke, lanjut. Diagram interaksi antara tiga pelaku kegiatan ekonomi. Ada RTK, ada pemerintah, lalu ada RTP. Nah, kita tadi sudah membahas bagian diagram ini ya. Nah, untuk hubungan dengan pemerintah, RTP memberikan pajak. Nah, pajak itu kan dari kita untuk kita ya. Nah, pajak lalu si pemerintah memberikan atau belanja dengan RTP. Jadi pemerintah itu konsumsi nih, belanja pemerintah. Lalu RTK pun memberikan pajak dan pemerintah untuk balas jasanya ke RTK, yaitu melakukan pelayanan publik, karena pemerintah itu adalah suatu gimana bahasanya. Nah, pemerintah sendiri itu kan tujuan utamanya adalah melayani masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang diagram ini tadi kita sudah bahas yang pertama ya, antara RTK dan RTP. Nah, ini kita sudah tambahkan dengan pemerintah. Jadi tiga pelaku ekonomi. Diagram interaksi antara tiga pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumsi, lalu ada rumah tangga produksi, lalu ada pemerintah. Oke, lanjut ke diagram interaksi antara empat pelaku kegiatan ekonomi. Nah, 4. Yang pertama ada RTK, lalu yang kedua ada RTP, yang ketiga ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Kita sudah membahas diagram RTK, RTP, dan pemerintah nih, bagian sini ya. Kita udah bahas nih, oke. Lanjut ke masyarakat luar negeri. Sudah dikatakan bahwa masyarakat luar negeri itu adalah pelaku kegiatan ekonomi dengan tujuan adanya kegiatan ekspor dan impor. Oke, jadi masyarakat luar negeri itu kalau dia misalkan punya barang, maka dia jualnya ke luar negeri. Nah, terjadinya masyarakat luar negeri menjual barang ke dalam negeri. Nah, kita yang merasakan di dalam negeri terjadinya impor. Begitupun sebaliknya, jika kita mempunyai produk lalu masyarakat luar negeri tidak mempunyai produk yang kita jual, maka adanya kegiatan ekspor, yaitu penyaluran barang dari dalam ke luar, seperti itu. Oke,
kita sudah selesai pembahasan peran pelaku ekonomi part 1, part 2, dan part 3. Yang pertama kita sudah membahas produksi, lalu konsumsi, lalu distribusi, dan yang terakhir ada peran pelaku ekonomi, yaitu ada eh, RTK atau rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, lalu pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.